Para sahabat, dalam sebuah diskusi untuk merefleksikan Undang-Undang Desa yang digelar oleh Bank Dunia di Jakarta beberapa hari lalu, sahabat saya Tito Haryanto menyampaikan sebuah pertanyaan yang lebih fundamental. Pertanyaannya begini, mengapa Undang-Undang Desa sebagai undang-undang yang baik tetapi tidak berjalan dengan baik? Jadi ini kebaikan yang tidak mendatangkan kebaikan. Saya berkali-kali mengatakan bahwa regulasi yang baik belum tentu mendatangkan kebaikan, tetapi regulasi yang buruk itu akan sangat cepat mendatangkan keburukan. Orang selalu mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang pemerintahan desa. Undang-undang itu dinilai buruk dan sangat cepat mendatangkan keburukan. Itu sudah dibicarakan oleh banyak orang dan setiap orang itu mengkritisi soal undang-undang yang terkait dengan desa, pasti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 itu menjadi sasaran kritik. Nah, sebaliknya Undang-Undang Desa itu memperoleh sambutan yang antusias, memperoleh apresiasi yang luar biasa. Banyak pihak yang menggunakan Undang-Undang Desa itu sebagai jangkar untuk masuk ke masyarakat grassroots. Entah itu Badan Restorasi Gambut yang memanfaatkan Undang-Undang Desa untuk mengorganisir, memberdayakan desa dalam rangka untuk menjaga gambut agar tidak terbakar dan sekaligus gambut menjadi kehidupan dan penghidupan, terutama desa-desa yang berdiri di atas lahan gambut. Ada juga teman-teman yang bergerak di perhutanan sosial. Ada lagi yang bergerak di kelompok-kelompok rentan marginal. Ada juga yang bekerja di sektor digital dan seterusnya. Banyak sekali ya yang memanfaatkan Undang-Undang Desa ini sebagai jangkar. Tentu mereka punya banyak pelajaran, banyak pencapaian, tapi tentu juga menghadapi banyak kesulitan. Nah, ini saya kira ada banyak perspektif untuk menjawab pertanyaan mengapa. Biasanya orang akan mudah tergelincir mengatakan bahwa Undang-Undang Desa ini tidak berjalan dengan baik karena soal kemampuan SDM dan kepemimpinan desa. Ini terutama menyebut pelaksana. Memang ini beraneka ragam cara pandang ini ya. Ada yang mengatakan ya Undang-Undang Desa tidak akan jalan dengan baik kalau pelaksananya itu goblok, tidak mampu, leadership-nya buruk, kemudian malah justru melakukan korupsi terhadap dana desa. Dan artinya mereka juga berharap bahwa Undang-Undang Desa ini bisa mencapai tujuannya menjadi desa yang mandiri dan seterusnya, itu sangat tergantung pada soal kemampuan SDM dan kepemimpinan. Tetapi argumen yang sangat personal ini menurut saya menyederhanakan. Jadi ini persoalan yang besar tapi dikecilkan, disederhanakan. Lalu saya mengatakan bahwa kalau semuanya dikembalikan pada soal kapasitas SDM dan kepemimpinan, lalu apa gunanya kita punya undang-undang? Ini soal agen dan struktur. Orang kan melihat, oh ini tergantung agen, gitu ya, tergantung orang, tergantung sosok. Lalu apa gunanya struktur? Kita punya negara, kita punya kebijakan, kita punya undang-undang. Undang-undang ini kan tidak hanya soal prosedur, tetapi juga visi, juga arah, sekaligus juga koridor yang memang itu mengkerangkai tindakan aktor atau agen. Di masa undang-undang yang buruk kan kita menyampaikan protes terhadap undang-undang yang tidak baik sama desa. Tetapi ketika kita punya undang-undang yang baik kok malah dikembalikan pada agen atau pada aktor. Saya kira ini tidak menarik ya. Dan saya kira saya memandangnya ini kalau dari sisi ilmu pemerintahan kan soal konten, ya, koherensi, konsistensi, dan konsekuensi. 4 ko ya kalau administrasi publik kan melihat
ini ya, melihat formulasi, implementasi, evaluasi. Nah, di balik 4 ko ini kan juga ada ko yang lain ya, yang namanya kontestasi. Ya, ini kalau biasanya ilmuwan politik melihat kebijakan itu dari sisi kontestasi. Dan nanti akan sangat terkait cara pandang ilmu politik dan ilmu pemerintahan itu, dan kita bisa melihat mengapa undang-undang desa yang baik itu tidak berjalan dengan baik. Saya kira konten undang-undang desa sudah baik, meskipun tidak sempurna 100%, karena memang ada juga kelemahan-kelemahan yang ada di dalamnya yang saya pernah bicara. Misalnya ini rekognisi rasa desentralisasi misalnya. Tapi secara umum itu luar biasa, entah menempatkan desa sebagai subjek yang kemudian saya katakan bahwa undang-undang desa ini meletakkan relasi hubungan antara negara dengan desa, antara masyarakat hukum dengan negara hukum. Bagaimana negara itu bukan menempatkan desa sebagai batu loncatan dan batu sandungan, tetapi sebagai batu landasan dan batu penjuru. Itu secara prinsip dasar, dan saya berkali-kali juga mengatakan, oh ini yang paling utama adalah membuat desa yang kuat. Tetapi kosakata kuat, ini konten yang penting di dalam undang-undang desa ini kan sering diabaikan orang, dilupakan orang. Orang lalu banyak berbicara tentang desa maju, mandiri, dan sejahtera. Kosakata kuat dan ini demokratis itu jarang diomongkan orang. Baik itu omongan pejabat, maupun omongan teknokrat, para aktivis dan sebagainya. Itu ya 2 kosakata itu ya. Jadi artinya konten ya, konten of law-nya sudah baik gitu ya. Tapi culture of law-nya gitu ya, cara memahami undang-undang tidak utuh itu juga menjadi persoalan. Dan itulah yang kemudian menimbulkan bahwa kita ini tidak koheren. Ya, berpikirnya tidak koheren. Paling tidak ya tidak utuh itu. Kalau kita sudah mereduksi itu tidak koheren. Seperti halnya juga peraturan pemerintah tentang dana desa, itu kan juga tidak koheren. Jadi kita bicara tentang desa secara utuh, bicara soal entitas, bicara lokalitas, kepentingan masyarakat setempat, kehidupan, penghidupan, kemudian juga bicara representasi desa sebagai subjek. Tetapi peraturan pemerintah itu menyederhanakan menjadi dana desa. Lalu dana desa itu punya nalarnya tersendiri yang berbeda dengan nalar undang-undang. Itu namanya tidak koheren. Dan dengan demikian juga tidak konsisten. Jadi saya kerap mengatakan undang-undang diatur oleh peraturan pemerintah diatur oleh peraturan menteri diatur oleh peraturan daerah ataupun peraturan bupati. Jadi reduksi dan distorsi itu luar biasa ya. Jadi reduksi itu adalah produk dari cara berpikir yang tidak koheren, kemudian distorsi itu adalah cara berbuat yang tidak konsisten secara hukum. Ya memang begitulah. Saya kira ada banyak undang-undang yang kemudian mengalami inkonsistensi dan buahnya ya konsekuensinya ini yaitu tadi kebaikan tidak mendatangkan kebaikan. Itulah yang disebut dengan kontradiksi. Ini sudah banyak ya. Undang-undang itu memungkinkan para pihak itu untuk berbicara. Undang-undang macam apapun lah. Ada teman yang bergerak di bidang bisnis ya menyoroti undang-undang anti monopoli yang tidak dijalankan juga secara koheren dan tidak konsisten. Hasilnya adalah konsekuensinya adalah kontradiksi. Saya sudah menulis buku tahun 2017, Desa Baru Negara Lama ya. Undang-undang desa ini membuat desa yang baru tapi negaranya tetap lama. Jadi desa yang baru dibuat menjadi desa lama tapi disepuh ya. Disepuh dengan neoliberalisme, dengan teknokrasi gitu ya. Saya kira banyak ya kontradiksinya, konsekuensinya menjadi banyak. Bagaimana undang-undang desa direduksi menjadi dana desa itu sudah dampaknya sudah luar biasa, tidak konsisten dan akhirnya ya kehilangan makna.
dampaknya, konsekuensinya, kontradiksinya, ya misalnya, oh desa itu telah hilang, lalu berubah menjadi pos administrasi. Kepala desa tidak menjadi pemimpin rakyat, tapi menjadi kepala kantor, atau dia menjadi mandor proyek dana desa. Akhirnya ya kita nggak akan bisa mencapai desa yang kuat. Memang maju, desanya maju, tetapi tidak kuat. Artinya desa itu tidak akan kuat menjadi penopang, menjadi ruang, menjadi basis bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Dan kalau kita lebih dalam lagi dipandang dengan ilmu politik, itu soal kontestasi. Ya, jadi koko tadi ya, cara kita melihat, menganalisis kebijakan itu kan pakai itu ya. Jadi sekali lagi kontennya dulu dilihat, lalu konten ini kan nanti akan melihat baik dari sisi gagasan awal, original intennya, lalu kita kaitkan dengan kebijakan maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya. Gagasan-gagasan di balik peraturan pelaksanaan itu penting kita telusuri. Konten, koherensi, konsistensi, konsekuensi ya. Kalau itu tidak koheren, tidak konsisten, maka konsekuensinya adalah kontradiksi. Itu tadi, jadi artinya undang-undangnya baik, tapi peraturan pelaksanaannya buruk gitu ya. Jadi ini kan ciri khas teknokrat itu kan begitu ya, melakukan hal yang buruk dengan cara yang benar. Caranya ya dengan norma-norma yang benar, dengan ilmu-ilmu yang benar. Jadi nilai itu direduksi dengan nalar, meskipun nalarnya dangkal. Nalar itu kan bicara kebenaran ya. Jadi kebenaran tetapi dia berkuasa. Jadi itu kan monopoli mereduksi kebenaran itu tapi berkuasa, bisa mengendalikan tentang bagaimana cara menyalurkan dana desa, bagaimana dana desa digunakan, lalu bahasanya para kritikus itu desa itu di-earmark ya, dana desa itu di-earmark, sudah ditentukan sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini, itu artinya kan desa menjadi objek, bukan menjadi subjek. Dan pada level kedua, kontradiksi itu ya karena undang-undang desa ini menjadi medan kontestasi. Bukan hanya pada saat dibahas, tapi juga pada pelaksanaan. Itu sama ya. Saya kira negara ini juga menjadi arena kontestasi. Saya pernah mengatakan bahwa negara ini bukan menjadi besi baja yang kokoh, tapi menjadi besi cair yang diambil-ambil begitu ya. Nah, pemainnya banyak. Pemain itu kan punya interest, pasti itu punya interest ya. Jadi yang punya interest tidak hanya kepala desa. Para pemain yang punya program, yang punya proyek, punya kebijakan, punya mainan itu juga punya interest. Lalu interest itu juga punya nalar, punya moral, bagaimana membungkus interest itu. Jadi sudah sangat beda-beda dan kemudian desa itu dilakukan sebagai sektor, sebagai objek, sebagai target ya kepentingan maupun pikiran-pikiran mereka yang tidak konsisten atau yang mengalami kontradiksi dengan konten dari undang-undang desa. Jadi saya kira kontradiksi tadi itu dihasilkan dari kontestasi yang tidak tegak lurus, yang tidak istiqomah dan sebagainya. Sehingga mainnya sangat banyak ya. Saya sudah berkali-kali mengatakan entah itu proyek dana desa, proyek SDGs desa, stunting desa dan sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk yang kata mereka punya tujuan baik. Tapi kontradiksi karena tidak tegak lurus dengan konten undang-undang desa. Jadi ini kontradiksi ini karena itu tadi. Jadi desa itu menjadi medan, menjadi arena kontestasi para aktor, para subjek yang kemudian mendefinisikan subjek bernama desa menurut cara pandang mereka sendiri. Termasuk itu tadi, mereka mereduksi desa maju. Desa maju itu ya pasti pikirannya digital, modernisasi gitu. Tapi mereka tidak pernah bicara tentang bagaimana membuat desa yang kuat. Itu yang paling pertama itu. Kemudian ya bikin itu, stunting itu proyek nasional, program nasional yang harus dijalani oleh desa. Nah itu kan sudah salah kaprah, sudah menyimpang, sudah kontradiksi. Padahal desa itu ya paling utama adalah bicara tentang kepentingan masyarakat setempat, bukan bicara tentang kepentingan warga negara. Jadi sekali lagi ini
koko ke tadi ya, itu cara pandang saya dan saya sudah banyak berbicara tentang itu. Realitas di lapangan juga bisa kita tunjukkan. Ada banyak testimoni yang disampaikan oleh para pelaksana undang-undang desa, dan dulu Kiai Ahmad Mukoam itu pernah menulis buku yang kemudian sarannya, rekomendasinya adalah kembali ke mandat. Sudah berkali-kali menyampaikan pada pemerintah pada periode itu tadi ya, periode 19, mulai tahun 19, kembalilah ke mandat. Undang-undang desa ini perlu ditegakkan lagi supaya antara konten, koherensi, konsistensi, konsekuensi ini satu tarikan nafas, satu garis lurus, agar undang-undang desa itu tidak menjadi arena kontestasi para pihak yang tidak memuliakan desa, tidak memperkuat desa, tetapi justru memanfaatkan, memperalat undang-undang desa untuk keperluan mereka dengan menempatkan desa itu sebagai batu loncatan dan batu sandungan.